Perkenalkan, saya Raras Pramudita dengan MM akhir 203. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian soal mengenai liabilitas jangka pendek berupa utang wesel atau notes payable. Pada tanggal 1 Oktober 2025, PT Sejahtera meminjam uang dari bank sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun dan jangka waktunya sekitar 6 bulan. Saat wesel diterbitkan, perusahaan menerima kas sebesar 100 juta sehingga dicatat sebagai kas di sisi debit dan utang wesel di sisi kredit dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2025, dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui bunga yang telah berjalan selama 3 bulan. Perhitungan bunga dilakukan dengan mengalihkan nilai pinjaman dengan tingkat bunga dan waktu yang telah berjalan, sehingga diperoleh beban bunganya sebesar 3 juta. Nah, pada saat wesel jatuh tempo, perusahaan melunasi pokok utang sebesar 100 juta beserta total bunganya sebesar 6 juta. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsyarani Savana. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal provisi. Diketahui bahwa Bola Sports menyewa sebuah gedung untuk kantor cabang selama 6 tahun. Namun di tengah jalan, cabang tersebut harus ditutup padahal sisa masa kontrak sewa masih ada 2 tahun lagi. Kontrak ini tidak bisa dibatalkan secara cuma-cuma dan gedung tersebut juga tidak boleh disewakan lagi ke pihak lain. Nah, di sini Bola Sport itu dihadapkan pada dua pilihan biaya bersih. Yang pertama adalah jika memilih melanjutkan kontrak, biaya yang harus ditanggung itu adalah sebesar $200.000. Yang kedua, jika memilih membatalkan kontrak, perusahaan akan terkenal penalti atau denda besar sebesar $175.000. Nah, sesuai prinsip akuntansi, kita akan mengambil nilai yang lebih rendah, yaitu biaya denda sebesar $175.000 untuk dicatat sebagai provisi perusahaan. Oleh karena itu, jurnal yang dibentuk oleh Bola Sport untuk mengakui kerugian kontrak ini adalah kita akan mendebit akun loss on lease contract sebesar $175.000 untuk mengakui beban kerugian sewa pada periode berjalan. Dan di posisi kredit, kita akan memunculkan akun provisi atau kewajiban yaitu lease contract liability sebesar $175.000. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan membuat soal dan jawaban dari kontingensi. Jadi PT Sentosa Elektronik menjual 10.000 unit garansi produk pada tahun 2025 dengan harga 2 juta per unit. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami klaim garansi sebagai berikut, yaitu 70% produk tidak ada klaim, 20% produk klaim ringan dengan biaya rata-rata 150.000 per unit, 8% produk klaim sedang dengan biaya 600.000 per unit, 2% produk klaim berat dengan biaya 1.500.000 per unit. Instruksinya adalah yang A, hitung dan catatlah provisi garansi pada tanggal 31 Desember 2025. Yang B, buatlah jurnal pada 30 Desember 2025. Jadi perhitungan jurnal, nilai ekspensi provisi garansi, klaim ringan tadi 20% dikalikan 150.000 ketemu 30.000, klaim sedang 8% dikali 600.000 ketemu 48.000, klaim berat 2% dikalikan 1.500.000 bertemu 30.000, dan tidak ada klaim 70% dengan klaimnya RP0, jadi ini Rp0. Total estimasi adalah gabungan antara klaim ringan, sedang, berat, dan tidak ada klaim, yaitu 30.000 ditambah 48.000 ditambah 30.000 dan ditambah Rp0, jadi total Rp108.000. Total provisi garansi untuk tahun 2025 yaitu 10.000 unit dikalikan 108.000, total adalah Rp1.080.000.000. Untuk jurnal pada tanggal 30 Desember yaitu beban garansi sebesar Rp1.080.000.000 pada debit dan provisi garansi sebesar Rp1.080.000.000 pada kredit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk jurnal pada tanggal 30 Desember yaitu beban garansi sebesar Rp1.080.000.000 pada debit dan provisi garansi sebesar Rp1.080.000.000
80.000 juta pada kredit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka pendek dari suatu perusahaan. Nah, di sini saya ambil perusahaan PT Astra International Tbk atau Astra. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Samsul Huda dengan NPM akhir 417. Nah, jadi PT Astra International ini itu adalah salah satu konglomerasi dan perusahaan publik swasta terbesar di Indonesia sebagai terus bergerak di bidang otomotif dan konglomerasi. Nah, kembali lagi ke materi. Jadi kita bahas liabilitas jangka pendek. Jadi secara umum, liabilitas jangka pendek itu adalah kewajiban keuangan perusahaan yang harus dilunasi maksimal dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal. Nah, untuk skala perusahaan sebesar Astra, liabilitas jangka pendeknya itu terbagi menjadi beberapa komponen utama. Di sini yang pertama ada pinjaman jangka pendek. Nah, Astra itu menggunakan fasilitas kredit dari bank untuk mendukung perputaran modal kerja harian mereka. Terus yang kedua ada utang usaha. Ini mencakup kewajiban Astra kepada para pemasok bahan baku atau jasa pendukung, baik dari pihak yang berelasi maupun pihak ketiga. Terus selanjutnya ada liabilitas lain-lain. Nah, bagian ini itu merupakan utang non-operasional. Salah satu contohnya adalah utang yang timbul dari pembelian aset tetap perusahaan. Terus yang nomor 4 ada utang pajak. Sebagai entitas bisnis, Astra ini mencatatkan pajak perusahaan seperti PPh dan PPN yang sudah menjadi kewajiban tetapi pada saat tutup buku belum disetorkan ke kas negara. Yang kelima ada akrual. Ini adalah biaya-biaya yang manfaatnya sudah dinikmati perusahaan tapi belum ditagihkan atau belum dibayar. Contohnya seperti beban gaji, listrik, hingga biaya jasa audit. Terus yang keenam ada provisi. Nah, provisi ini adalah estimasi kewajiban masa depan yang jumlahnya bisa diukur dengan andal. Karena Astra bergerak kuat di sektor otomotif, jadi contoh provisi yang paling relevan itu adalah garansi kendaraan. Nah, Astra harus mengestimasi dan mencadangkan biaya perbaikan dari klaim garansi yang mungkin diajukan konsumen di masa depan. Terus yang ketujuh ada imbalan kerja. Nah, komponen ini mencakup hak-hak jangka pendek karyawan yang harus segera dibayarkan dalam waktu dekat seperti bonus kinerja atau sisa cuti. Terus yang kedelapan ada pendapatan ditangguhkan. Nah, ini dicatat ketika Astra sudah menerima uang muka dari konsumen, namun unit kendaraan atau barangnya belum diserahkan. Jadi uang tersebut masih diakui sebagai kewajiban. Nah, yang terakhir, yang kesembilan ada utang panjang jatuh tempo. Walaupun Astra punya pinjaman obligasi yang sifatnya jangka panjang, porsi cicilan pokok yang harus dibayar dalam kurun waktu 12 bulan ke depan akan dipindahkan ke kategori liabilitas jangka pendek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dibantu jelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaki Safa Susanto dengan NPM 080. Di sini saya akan menjelaskan apa itu provisi dan apa komponen-komponen provisi pada perusahaan terbuka. Provisi itu merupakan kewajiban yang diakui karena adanya kemungkinan besar pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan akibat peristiwa yang telah terjadi. Lalu komponen-komponen provisi kita mengambil
perusahaan terbuka yaitu PT Astra International Tbk. Yang pertama ada provisi reklamasi dan restorasi lingkungan. Provisi ini dibentuk untuk menutup biaya reklamasi lahan dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan. Provisi ini muncul karena perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang terdampak aktivitas tambang. Lalu yang kedua ada provisi garansi produk. Provisi ini dibentuk untuk mengantisipasi biaya perbaikan atau penggantian produk yang masih dalam masa garansi, umumnya terkait dengan bisnis otomotif dan alat berat yang dimiliki Astra. Lalu yang ketiga, provisi kewajiban operasional lainnya. Provisi ini mencakup kewajiban yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dan diperkirakan akan menimbulkan pengeluaran di masa depan. Nilai provisi ini ditentukan berdasarkan estimasi terbaik manajemen. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, liabilitas kontingensi didefinisikan sebagai kewajiban potensial yang keberadaannya belum pasti, serta sangat bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau beberapa peristiwa di masa depan. Nah, karakteristik utama dari kontingensi itu adalah nilainya tidak boleh diakui atau dicatat ke dalam angka laporan posisi keuangan atau neraca, melainkan hanya wajib diungkapkan secara deskriptif pada catatan atas laporan keuangan atau CALK perusahaan. Nah, berdasarkan laporan keuangan resmi dari Astra Internasional, terdapat 3 komponen utama liabilitas kontingensi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan. Itu antara lain yang pertama, perkara hukum atau litigasi beserta klaim. Nah, penjelasannya itu Astra beserta entitas anaknya secara berkala menghadapi beberapa tuntutan hukum atau sengketa perdata dari pihak ketiga yang saat ini proses sidangnya masih dijalankan di pengadilan. Nah, itu dikarenakan putusan akhir sidang belum berkekuatan hukum tetap. Astra belum mencatat estimasi tuntutan tersebut sebagai utang nyata. Yang kedua, sengketa perpajakan. Untuk penjelasannya, komponen ini timbul dari hasil koreksi perhitungan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tidak disetujui oleh pihak Astra, sehingga perusahaan mengajukan keberatan atau banding ke pengadilan pajak. Selama proses hukum dan peninjauan kembali ini masih berlangsung, status kewajiban pajak dan tambahan tersebut tetap dikategorikan sebagai kontingensi. Nah, yang ketiga ini jaminan keuangan. Itu penjelasannya, sebagai perusahaan induk, PT Astra International Tbk menerbitkan fasilitas jaminan atas kredit atau pinjaman bank yang diterima oleh entitas anaknya. Nah, transaksi ini dikategorikan sebagai kontingensi karena kewajiban pembayaran oleh Astra selaku induk baru akan terrealisasi apabila entitas anak bersangkutan mengalami kondisi gagal bayar atau default di masa mendatang. Nah, kesimpulan dari pengungkapan kontingensi ini, pihak manajemen Astra Internasional menyatakan keyakinan bahwa hasil akhir dari seluruh sengketa hukum pajak maupun jaminan keuangan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap posisi keuangan konsolidasian perusahaan.